Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oke, saya sudah dikode, ini udah jalan 14.54 ya waktunya. Baik, karena ini saya diminta sebagai storyteller ya, bukan narasumber. Kalau narasumber tuh official banget. Storyteller ini artinya berkisah ya. Saya teringat kisah waktu kegiatan sosialisasi dan edukasi di sekolah. Karena saya konteksnya berbicara tentang lingkungan, berarti kalau lingkungan warnanya hijau. Kenapa nggak ada yang nyebutin warna yang lain? Karena sepertinya sudah terilhami ya dalam pikiran kita bahwa sepertinya kalau lihat yang hijau-hijau itu pasti lingkungan. Suasananya sejuk gitu ya. Nah, ini saya ceritakan ke anak-anak gitu. Anak-anak, kira-kira gitu ya, apa fungsinya Allah, Tuhan menciptakan warna hijau? Ternyata dari semua anak-anak, sebutlah nama samarannya Aluh. Nah, Ulun Bu tahu Bu Ai, apa tadi? Kalau melihat hijau Bu Ai fungsinya tuh mata kita sejuk melihat gitu ya. Betul sekali ya secara teori, oke pintar juga kan anak-anaknya nih. Nah, yang kedua, takuni pulang, sekalinya Adul belum jawab. Bu, Ulun Bu Ai kayaknya melihat hijau ini terinspirasi, wah bahasanya terinspirasi. Ulun keingatan lampu lalu lintas Bu, kalau hijau tuh berarti harus maju terus ya. Artinya melancarkan Bu Ai, oh iya bagus juga ya. Yang terakhir, ini agak unik nih. Yang terakhir nih, siapa ngarannya Yola? Adauja Yola, nah nama Banjar. Ada menjawab ini yang paling tepat. Bu, kalau hijau tuh ulun keingetan duit Bu Ai. Duit berapa yang warna hijau? 20-an karena duit sakunya warna hijau. Artinya kalau melihat warna hijau hubungannya duit berarti menenangkan ya. Kalau misalnya di awal bulan menenangkan, tapi kalau di akhir bulan membahagiakan aja. Karena apa jadi saya bilang membahagiakan? Karena apa yang kita lakukan itu akan terbangun dalam mindset kita. Jadi kita harus selalu berpikir optimis. Nah, dari skema cerita yang saya sampaikan berbicara tentang hijau, mari kita lihat ada quotes. Tingginya peradaban suatu bangsa bisa dilihat dari kelestarian alam yang dihuninya. Sekarang kita lagi menghuni planet bumi. Lebih tepatnya di negara Indonesia. Lebih tepatnya lagi di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan lebih tepatnya lagi sekarang kita berpijak kaki di kota Banjarmasin. Berbicara tentang kualitas lingkungan yang menyedihkan ketika kita share atau kita search, cari informasi tentang indeks kualitas lingkungan hidup. Ya. Ambil satu komponen, indeks kualitas air. Ternyata tahun 2023 indeks kualitas air kota Banjarmasin itu yang paling rendah di antara semua kabupaten kota. Indeks kualitas air yang rendah menunjukkan tingkat pencemaran yang tinggi. Ini menjadi concern bagi kita semua. Kalau misalnya kita berbicara tingkat pencemaran tinggi, itu tidak selalu warna sungai harus bening ya. Kalau kita konteks indeks kualitas air pencemaran itu ada beberapa komponen. Salah satu pencemarannya yang kita lihat sampah anorganik seperti plastik. Itu ternyata mencemari kualitas sungai kita. Jadi jangan salah kalau misalnya nanti pas mandi kulit ulun kah yuk yang terlalu sensitif. Wah ini pina gatal-gatal, pernah nggak merasakan pengalaman itu sekarang? Kualitas air kita semakin tahun semakin menurun. Karena semakin tingkat pencemarannya semakin tinggi. Sehingga ini perlu menjadi reminder bagi anak-anak muda. Anda mau hidup berapa tahun? Kalau mau hidup setahun, 2 tahun aja kan apa-apa. Artinya kalau Anda berpikir ke depan, Anda ingin hidup
1000 tahun istilahnya, 1000 tahun maka Anda harus berpikir mulai dari sekarang bagaimana cara kita menjaga kualitas lingkungan. Itulah yang menunjukkan tingginya peradaban kita sebagai sebuah bangsa. Ketika Anda search kerusakan lingkungan hidup, tadi kalau berbicara waktu edukasi anak-anak tadi yang saya share, hijau identik dengan lingkungan. Identikkah Kalimantan Selatan dengan warna hijau? Ketika Anda search aja kerusakan lingkungan di Indonesia, apakah banyak warna hijaunya? Enggak ya, banyak sudah yang berubah warna coklat, warna-warni sampai warna putih artinya berasap. Sekarang pun kita masih juga dilanda asap karena kebakaran hutan dan climate change, perubahan iklim membuat terjadinya kondisi hutan kita juga terancam dengan kebakaran hutan. Seperti yang kita lihat. Kalau mau cari isu lingkungan mudah aja. Klik aja dengan kata kunci kerusakan lingkungan Indonesia, semua muncul ya. Inikah wajah Indonesia? Oke, ini adalah isu global saat ini. Di dunia ada istilah triple planetary crisis. Ini harus Anda ingat, triple planetary crisis. Ada 3 hal. Pertama, climate change atau perubahan iklim. Kita selalu berbicara perubahan iklim, perubahan iklim, perubahan iklim. Hei, tidak hanya satu saja perubahan iklim yang ternyata mengancam planet bumi. Ada juga biodiversity loss. Nah, kalau berbicara tentang biodiversity loss atau punahnya keanekaragaman hayati, saya juga teringat dengan sharing jokes dari teman saya. Waktu di sekolah ditanyakan, anak-anak biasanya kan kalau kita mengenal satwa, hewan apa yang hidup di 2 alam? Semuanya buaya ini yang tersakiti ya. Buaya, ada yang bilang juga amfibi ya. Kalau jawaban yang benar adalah amfibi Bu, karena bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Tapi jokesnya lucu nih. Ada lagi loh, apa Bu? Babi ngepet. Kenapa jadi babi ngepet punah? Kan kenapa babi ngepet digolongkan sebagai hidup 2 alam? Karena Bu hidup di dunia nyata dan hidup di alam goib ya. Jadi artinya gak cuma satwa liar yang punah dengan triple planetary crisis, ternyata babi ngepet pun punah. Itu cuman selingan aja ya. Oke, yang ketiga itu berbicara tentang pollution, sampah plastik. Dominasi sampah plastik ya, padahal banyak sekali sampah yang bisa yang ditimbulkan oleh manusia. Salah satunya adalah sampah makanan sisa. Pernahkah kita tidak menghabiskan makanan? Pernah pasti ya. Jadi ada istilah orang tua bahari, unak habisi makanannya karena mati ayam. Pernahkah mendengarkan? Iya, itu adalah salah satu ungkapan kearifan lokal dari orang tua bahari yang menganjurkan untuk menyayangi makanan dan tidak membuang limbah sampah sisa makanan. Tapi sekarang, wah kalau misalnya acara prasmanan, nafsu benar melihat macam-macam ya kan makanan. Lalu kukut, sekalinya kada muat parutnya. Dan itu ternyata kita berkontribusi dalam menghasilkan sampah. Dan komposisi sampah ternyata salah satunya yang terbesar disebabkan dari aktivitas kita yang mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Sehingga ini juga salah satu cara kita untuk bijak ya. Jadi ketiga hal ini ternyata menyebabkan planet bumi kita saat ini mengalami krisis. Oke, lanjut. Kalau berbicara generasi muda, tentunya harapan kita menjadi garda terdepan, apalagi kalau berbicara tentang Indonesia emas ya. Indonesia emas itu kan karena sebagian besar berpikir bahwa kita berlimpah generasi muda yang produktif. Tapi apa yang terjadi jika generasi mudanya lemah fisik dan lemah mental? Apa yang akan terjadi Indonesia? Gak bakalan berharap jadi negara maju.
Yang ada malah negara terbelakang. Ini yang harus Anda bangkitkan semangatnya. Dan khususnya di Kalimantan Selatan yang sering saya temui, generasi muda khususnya di Banua, kalau maju ke kancah nasional, apalagi internasional, turun kepercayaan dirinya. Apa yang menyebabkan kita kalau didata secara prestasi mungkin Kalimantan kalah dengan yang di Pulau Jawa ya? Apa yang menyebabkan itu? Mengapa? Padahal kita punya resource yang luar biasa gitu ya. Padahal kita punya kearifan lokal yang luar biasa. Apa yang menyebabkan itu? Itu yang menjadi bahan evaluasi kita. Orang Kalsel itu harus terdepan sebenarnya. Karena punya sumber daya alam yang luar biasa. Oke. Yang dibutuhkan adalah generasi penerus dibekali pendidikan, pengetahuan, dan leadership. Kalau berbicara lingkungan, saya ingin berbagi prinsip. Ada 3E, enlighten, educate, empower. Ini bisa Anda terapkan. Yang pertama adalah enlighten. Enlighten itu kalau ibarat skincare bagi cewek, pakai krim pencerah. Jadi kita tuh harus selalu mencerahkan diri kita sendiri dengan banyak menggali wawasan dan pengetahuan. Baca buku, baca informasi dari media sosial yang bisa kita bedakan antara fakta dan hoax. Karena Anda sekarang sudah berada pada era disrupsi digital ya. Jadi informasi itu sangat mudah ditemukan. Library digital kita nih di ULM, bagi mahasiswa ULM itu dimanfaatkan dengan baik. Jurnal-jurnal yang berisi tentang ilmu pengetahuan yang update itu di-download dengan baik. Nambah informasi itu nambah pengetahuan, semakin nambah pengetahuan itu nambah percaya diri. Orang yang biasanya enggak percaya diri karena tingkat pengetahuannya masih rendah. Itu ada penelitian. Apa yang menyebabkan generasi muda memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi? Pertama adalah prestasi. Itu biasanya meningkatkan confidence seorang generasi muda. Yang kedua, tampilan secara fisik. Jadi tidak berdasarkan tampilan fisik dulu yang pertama, ternyata pengetahuan prestasi itu meningkatkan kepercayaan diri yang pertama ya. Yang kedua educate, yang ketiga adalah empower. Yang kedua educate ini adalah edukasi. Tingkatkanlah pendidikan Anda sebanyak mungkin, membangun jaringan dan kolaborasi. Edukasi itu tidak terhenti hanya S1, lanjutkan lagi S2, lanjutkan lagi S3, lanjutkan ikuti life skill, soft skill untuk memperkaya diri Anda dan memperbaiki terus-menerus pribadi kita. Kalau di Islam, semakin kita sering memperbaiki diri, semakin sering kita berbagi kebaikan, itu adalah sebaik-baiknya manusia. Lanjut empower. Kalau sekarang berada di era kolaborasi, ada yang dengar istilah pentahelix kolaborasi. Pentahelix dulu hanya triple, sekarang udah pentahelix. Karena semuanya bisa dijangkau kolaborasi semua pihak, pemerintah, media, komunitas. Dan banyak lagi ya, private sector, engage semua dengan adanya media sosial. Lanjut lagi, ini gambaran program aja yang bisa saya share. Ini yang kita terapkan di Sahabat Bekantan Indonesia. Landasan pertama adalah edukasi, karena pendidikan itu kunci penting untuk membangun mindset, growth mindset. Oke, ini gambaran kegiatan kita. Kegiatan penelitian, oke. Pemberdayaan masyarakat. Oke. Ada istilah success start with every challenge, not from the comfort zone. Tadi banyak ya, juga storyteller yang berbicara jangan hanya berbicara di comfort zone atau zona yang nyaman. Kalau kita ingin lihat hasilnya, kita harus lihat apa yang kita lakukan sekarang. Jangan pernah berpikir untuk meraih sesuatu dengan hal yang instan. Semua harus dilalui dengan duka dan air mata. Gak ada kesuksesan yang bisa dihasilkan dengan tawa dan bahagia. Semua dalam kehidupan ini adalah balance. Love is balancing. Ada lagi pepatah Cina bijak yang mengatakan bahwa jika kita ingin meraih untung dalam 3 bulan, maka tanamlah cabai, lombok.
Tapi kalau kita ingin meraih untung dalam 3 tahun dan hasil yang banyak, maka tanamlah buah-buahan. Tetapi kalau kita ingin meraih untung sepanjang 30 tahun, maka tanamlah hutan. Tapi yang paling penting, kita kan ingin untungnya seumur hidup nih. Kalau kita ingin meraih untung seumur hidup, maka tanamlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan karakter mulia. Demikian itu yang bisa saya sampaikan, apa yang kita kerjakan pada hari ini, walaupun besok kiamat tetap melakukan kebajikan terhadap lingkungan. Karena muara kehidupan manusia adalah lingkungan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.